باب السلق. وبه قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عوف عن خالد الأحدب عن سفيان بن محرز قال أغمي على أبي موسى فبكوا عليه فقال أبرأوا إليكم كما برئ إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من حلق ولا خرق ولا سلق. Dari Imam Sofwan bin Muhriz, ia berkata, telah dibuat pingsan atas Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Maka kami menangis. Bakau. Tasik keberapa bakau? Baka ya bakau. Maka mereka menangis. Nah. Maka mereka menangis, maksudnya keluarga Sayyidina Nabi Musa alaihi, atasnya Sayyidina Nabi Musa. Faqala, maka berkata Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari, abra'u ilaikum, aku peringatkan kepada kalian sebagaimana telah memperingatkan kepada kami oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan dari golongan kami orang yang mencukur rambut dan merobek pakaian dan menangis dengan suara yang keras. Oke, apa kesimpulan hukum dari hadis itu? Kesimpulannya, larangan untuk menangis dengan keras, larangan ketika seorang meninggal dunia, larangan kepada ahli keluarga yang ditinggalkan. Jadi yang keluarga yang ditinggalkan tidak boleh menangis dengan keras, kemudian merobek pakaian dan mencukur rambut untuk mengungkapkan rasa sedih atas kematian keluarga yang meninggal. Kemudian Sayyidina Abu Zar, Sayyidina Abi Musa al-Asy'ari katanya pingsan. Lalu kenapa bisa orang pingsan ngomong? Ini setelah beliau sadar. Di mana kita lihat ada bahasa setelah? Dari huruf Fa. Huruf fa. Nah, huruf fa. Apa makna kalimat abra'u ilaikum? Aku berlepas diri. Aku berlepas diri. Bahasa lainnya saya nggak tanggung jawab. Saya sudah ingatin kalian, jangan salahkan saya nanti. Nah. Kemudian halaman berikutnya 366. Judul 22. Babul amri bil ihtisabi was sabri inda nuzulil musibah. Bab perintah untuk mencari pahala dan sabar ketika ditimpa musibah. Nah. Wa bina qala akhbarana Suwaid ibn Nasr qala anbana Abdullah ibn Asim bin Sulaiman an Abi Uthman qala haddatsani Usamah bin Zaid qala arsalat bintun Nabi sallallahu alaihi wasallam ilaihi anna ibnan li qubida fa'tina fa arsala yaqra'u salama wa yaqulu inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in 'indallahi bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib
farsalat ilaihi tuqsimu alaihi la ya'tiyannaha faqama wa ma'ahu Sa'ad ibn Ubadah wa Mu'ad bin Jabal Ubay bin Ka'ab wa Zaid bin Thabit wa rijalun farufi'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-sabiyyu wa nafsuhu taqaqqa'u fafadat aynahu faqala Sa'ad ya Rasulullah ma hadha qala hadha rahmatun yaj'aluha Allahu fi qulubi ibadihi wa inna ma yarhamullahu min ibadihi ar-ruhama. Nah, diriwayatkan dari Sayyidina Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, telah mengutus oleh putri Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi, sesungguhnya putri baginya, sesungguhnya anak baginya putri Nabi itu hampir meninggal. Maka fa'tina, datanglah. Maka datanglah kepada kami. Nah, arsalat bintun Nabi ilaihi. Setelah itu yang dikutip adalah perkataan daripada putri Nabi. Apa perkataan putri Nabi itu? Anna ibnan li, sesungguhnya anak bagiku itu hampir meninggal. Yeah. Maka datanglah kepada kami. Maka Arsalah, datang ya utusan. Arsalah apa mananya? Maka mengutus ya Nabi. Nah, Maka mengutus ya Nabi. Ya qur'us salam. Nabi mengucapkan salam dan beliau berkata, sesungguhnya bagi Allah sesuatu yang dia ambil dan baginya sesuatu yang dia berikan, dan setiap sesuatu di sisi Allah dengan ajal yang ditetapkan. Maka bersabarlah kamu dan haraplah pahala. Maka mengutus kembali oleh putri Nabi kepada Nabi, sambil bersumpah kepadanya Nabi supaya Nabi datang kepadanya. Maka Nabi SAW berdiri dan bersamanya ada Sayyidina Sa'ad bin Ubadah, Sayyidina Mu'ad bin Jabal dan Sayyidina Ubay bin Ka'ab dan Zaid bin Thabit dan beberapa orang laki-laki. Maka diletakkan kepada Rasulullah SAW akan anak tersebut, maksudnya cucu Nabi. Padahal nafasnya itu terputus-putus. Lalu mengalirlah kedua mata Nabi, air mata Nabi. Lalu berkata oleh Sayyidina Sa'ad, wahai Rasulullah, apa ini? Lalu Nabi SAW bersabda, ini adalah rahmat Allah yang Allah jadikan akannya rahmat pada hati-hati orang beriman, hati-hati hamba-hambanya. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala akan menyayangi, merahmati dari hamba-hamba yang a'ta. Lalu setelah Nabi melihat keadaan cucu beliau tersebut, lalu Nabi menangis. Jadi Sayyidina Sa'ad heran, makanya dia bertanya, kenapa engkau menangis ya Rasulullah? karena dari ungkapan Nabi tadi, Nabi suruh sabar. Menurut pengertian sahabat, sabar tuh nggak boleh nangis. Sabar tuh ya tenang, tegap.
sabar waktu itu. Ternyata Nabi menangis. Jadi sahabat pun salah paham dengan ungkapan Rasul kalau tidak melihat prakteknya. Apalagi kalau sekiranya hadis dipahami tanpa melihat praktek kehidupan. Itu sebabnya belajar hadis pakai sanad. Karena kalau dibaca hadisnya akan salah paham tanpa kita menerima penjelasan secara berantai dari orang yang melihat Rasul. Lihat Rasulullah, yang ngomong Rasulullah, yang hadir waktu itu sahabat pun salah paham, sehingga komplain, apa ini? Lalu Nabi katakan, ini adalah rahmat Allah. Siapa kira-kira nama putri Nabi itu? Sayyidah Zainab. Sayyidatina Zainab. Berarti siapa suaminya? Nama suaminya Abul As. Abul As. Siapa kira-kira yang meninggal itu? Cucu beliau. Namanya? Namanya kurang tahu. Apalagi yang bisa diambil pelajaran daripada hadis itu? Tadi ada bahasa hadis fafadat ainah, maka mengalir kedua matanya Nabi. Lalu kenapa antum terjemahkan air mata? Itu mata nggak mungkin mengalir ke bawah, yang mengalir itu pasti airnya. Lalu ketika bahasa Arab menggunakan istilah seperti itu disebut apa dalam sastra Arab? Majaz mursal. Majaz mursal. Majaz mursal. Naam, majaz mursal. Apa itu majaz mursal? Dalam ilmu bayan nanti. Apa makna yaqra'us salam? Ini mengucapkan salam, mengirim salam. Mengirim salam. Dari bahasa seperti itu apa yang bisa kita istimbat? Sunnah berkirim salam. Sunnah berkirim salam. Ada istimbat yang lebih detail lagi? Sunnah berkirim salam kepada orang-orang yang lagi resah. Kirim salam pada orang yang lebih resah. Istimbat yang lain lagi dari yaqra'us salam? Seorang ayah disunahkan juga berkirim salam kepada anaknya. Nah, jarang kita temukan dalam kehidupan masyarakat keluarga ngirim salam dengan keluarga. Yang sering itu kawan. Ke keluarga nggak ada. Misalnya Mudasir pulang, Ramah nitip salam, tolong titip salam sama ayah. Itu jarang dalam kehidupan bermasyarakat. Padahal itu adalah perkara sunnah. Nah, menitip salam sesama keluarga. Sama orang lain kita lakukan, sama keluarga tidak. Khair, insyaallah cukup.